Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Belajar, bagaimana kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Kali ini kita akan belajar bersama bagaimana cara membuat survei online menggunakan Microsoft Form. Nah, Sobat Belajar, perlu diketahui, Microsoft Form ini tidak hanya digunakan untuk membuat survei saja, tetapi juga bisa digunakan untuk membuat registrasi online, atau membuat soal ujian online. Nah, langsung saja. Yang pertama kita buka browser kita terlebih dahulu. Oke, di sini saya memakai Google Chrome. Kemudian ketikkan di sini fromoffice.com, kemudian kita enter. Kemudian berikutnya adalah kita masuk dulu. Kita klik di sini. Nah, Sobat Belajar, bagi Sobat Belajar yang sudah memiliki akun Microsoft-nya, silakan langsung masuk saja. Namun, untuk Sobat Belajar yang belum punya akun Microsoft-nya, silakan membuat akun terlebih dahulu ya. Untuk caranya, saya sertakan linknya di deskripsi video ini. Nanti ada cara cepatnya. Cukup 1 menit, Sobat Belajar sudah bisa memiliki akun Microsoft ini. Silakan nanti diklik saja. Linknya saya sertakan di deskripsi video. Di sini saya sudah memiliki akunnya. Kemudian saya langsung lanjut saja. Di sini saya klik next. Nah, Sobat Belajar, kemudian kita fokus di dua menu sebelah sini. Nah, di sini ada formulir baru dan ada kuis baru. Untuk formulir baru ini digunakan untuk membuat survei online, ya. Sedangkan untuk kuis baru ini digunakan untuk membuat soal ujian online. Nah, berhubung kali ini kita membahas mengenai survei, maka yang kita pilih adalah di sini, formulir baru ini. Untuk membuat surveinya kita klik di sebelah sini. Kemudian di sini kita klik di sebelah sini untuk memberikan judulnya, ya. Misalkan Kemudian misalkan saya mau menambahkan gambar, kita bisa klik sebelah sini. Kemudian di sini ada 3 cara ya, bisa melalui search engine atau pencarian melalui browser di sini, atau melalui OneDrive, atau juga kita bisa mengunggah file yang ada di komputer kita sebelah sini. Namun kali ini saya ingin mencontohkan melalui browser yang ada di sini. Nah, kita klik di sini. Misalkan saya mau mencari gambar. Kemudian misalkan saya pilih yang ini, kemudian saya klik tambahkan di sebelah sini. Kemudian Sobat Belajar, jika ingin memulai, kita bisa klik tambah baru sebelah sini, kita klik. Oke, di sini ada beberapa menu, ada pilihan atau multiple choice untuk pilihan, kemudian teks ini untuk menjelaskan atau menguraikan nanti, kemudian ada penilaian, tanggal, dan juga di sini ada peringkat, ada tanda panah ini digunakan untuk memindahkan posisi saja. Namun di sini kita akan langsung memilih yang bagian ini, kita klik. Nah, bagian ini gunanya adalah untuk memberikan halaman. Jadi nanti survei kita nanti bisa per halaman, seperti itu ya. Di sini misalkan saya kasih judul, nah seperti ini, karena mungkin untuk yang awal-awal saya membutuhkan data diri. Kemudian kita tambahkan di sini. Kita pilih teks. Misalkan saya membutuhkan data diri yang pertama nama. Kemudian di sini jawaban panjang ini kita matikan saja ya. Karena untuk nama jadi tidak terlalu panjang. Namun ini harus diisi, saya aktifkan. Berarti ini adalah wajib. Jika tidak diisi, maka tidak bisa melanjutkan ke sesi berikutnya. Kemudian berikutnya adalah kita tambah baru lagi. Kita pilih teks. Misalkan saya membutuhkan data, oke, ini saya aktifkan, ini wajib diisi. Nah, kemudian jika kita ingin memulai membuat daftar surveinya, kita bisa klik di sebelah sini, daftar tambah baru ini. Kemudian kita pilih di sini, kita pilih yang bagian, jadi nanti kita berikan halaman yang berbeda. Kita berikan judul di sini, misalkan, oke, kemudian silakan mulai ditambahkan pertanyaannya. Kita klik di sini.
Kemudian kita pilih yang multiple choice atau pilihan ini. Misalkan saya ingin membuat pertanyaan, kemudian misalkan saya ingin menambahkan pilihan jawabannya, kita bisa klik di sebelah sini. Kemudian selanjutnya di sini ada jawaban ganda ini boleh diaktifkan atau boleh dimatikan ya. Nah, berhubung di sini pertanyaan saya ingin jawaban saya hanya ada satu, maka di sini saya matikan saja ya. Kalau nanti sobat belajar membutuhkan banyak jawaban, ini bisa diaktifkan. Nah, berhubung saya hanya menginginkan satu jawaban, maka ini saya matikan saja. Kemudian yang ini saya aktifkan, berarti nanti harus diisi atau wajib. Jika tidak diisi, maka belum bisa untuk melanjutkan ke sesi yang berikutnya. Oke, kemudian misalkan saya ingin menambahkan pertanyaan baru, saya klik di sini. Kemudian saya ingin menambahkan soal masih seputar choice atau pilihan. Saya klik di sebelah sini. Kemudian misalkan ini saya aktifkan karena saya ingin mendapatkan jawaban lebih dari satu ya. Ini saya aktifkan. Kemudian untuk yang ini juga saya aktifkan. Selanjutnya jika ingin menambahkan pertanyaan kembali, kita klik sebelah sini. Kali ini saya ingin menambahkan pertanyaan yang uraian, jadi saya pilih yang teks sebelah sini. Kemudian saya tambahkan pertanyaannya. Kemudian jika sudah selesai, kemudian kita setting di sini bisa kita aktifkan atau jawaban panjang ini, karena ini merupakan soal yang membutuhkan uraian. Jadi ini saya aktifkan ya. Kemudian di sini harus diisi juga saya aktifkan. Nah, sobat belajar, jika dirasa surveinya sudah jadi, misalkan di sini saya contohkan sudah selesai ya. Nanti untuk jumlah soal atau pertanyaannya nanti disesuaikan menurut kebutuhan sobat belajar masing-masing ya. Misalkan di sini saya sudah selesai. Langkah berikutnya kita bisa pratinjau atau melihat tampilannya. Caranya kita bisa klik di sebelah sini, pratinjau ini. Nah, di sini kita bisa melihat dua tampilan. Yang pertama, tampilan ketika di komputer, kemudian tampilan ketika di HP atau smartphone. Ya, nanti kita bisa melihat tampilannya seperti ini. Kemudian kita klik kembali sebelah sini. Selanjutnya, di sini kita juga bisa mengubah tema. Ya, misalkan kita ingin mengubah temanya, kita klik sebelah sini. Nah, misalkan kita mau mengubah warnanya juga bisa. Misalkan ini atau ini atau juga yang ini. Nah, nanti untuk temanya ini silahkan disesuaikan sendiri ya, sobat belajar. Kemudian berikutnya adalah bagaimana cara mengirimkan link survei ini agar bisa diakses oleh orang lain. Nah, caranya kita bisa klik kirim sebelah sini. Kemudian sobat belajar, kita bisa langsung menyalin alamatnya di sini. Namun alamat linknya ini terlalu panjang ya. Jadi kita bisa memperpendeknya. Kita bisa klik di sini, memperpendek URL ini kita centang. Nah, maka alamat linknya nanti akan bisa lebih pendek ya. Kemudian kita bisa klik salin sebelah sini. Kita bisa klik salin sebelah sini. Nah, kemudian yang perlu diketahui sobat belajar, alamat link ini bisa diisi oleh siapapun ya. Meskipun orang tersebut belum memiliki akun Microsoft, namun dia masih bisa tetap mengisinya. Jadi jangan khawatir, siapapun yang membuka link ini nanti dapat mengisinya. Kemudian saya contohkan di sini, misalkan saya mau mengisi surveinya, ya saya contohkan. Kemudian saya paste di sini. Kemudian misalkan saya mau mengisinya. Kemudian jika sudah, kita bisa klik kirim sebelah sini. Nah, kemudian bagaimana caranya kita bisa melihat hasil survei kita? Nah, caranya kita bisa klik sebelah sini, respon ini kita klik.
Nah, di sini nanti kita akan bisa melihat siapa saja yang sudah mengisi survei kita ya. Misalkan kita mau melihat namanya, kita bisa klik sebelah sini. Nah, misalkan kita mau mengetahui namanya. Atau kita juga bisa mengaksesnya melalui Excel ya. Di sini kita bisa buka melalui Excel, kita klik. Kemudian kita buka. Nah, Sobat Belajar, di sini akan muncul semua ya hasil survei kita. Di sini ada nama, kemudian ini hasilnya nanti bisa kita lihat juga melalui Excel. Jadi kita juga bisa memiliki arsipnya. Sewaktu-waktu kita membutuhkan, kita punya datanya. Nah, seperti itu ya. Seperti itulah cara membuat survei online menggunakan Microsoft Form, Sobat Belajar. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.